Haleluya! Pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, senang dapat menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan, Minggu 28 Februari tahun 2021. Pada saat ini pemberitaan firman Tuhan diambil dari Lukas 9 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang sahabat. Pertemuan tersebut menjadi menarik, sebab sesama pelayan Tuhan dari gereja yang berbeda dapat saling berbagi pengalaman pelayanan, khususnya di masa pandemik ini. Rasanya waktu yang tersedia tidak cukup untuk menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan bagi pelayan-pelayannya, khususnya di masa pandemik ini, karena terlalu ajaib karyanya di tengah-tengah pembatasan yang saat ini sedang terjadi. Namun ada satu hal yang kira-kira menjadi kesimpulan dalam pembicaraan tersebut. Di dunia ini selalu ada penyakit, dan penyakit yang sekarang muncul mungkin masih lebih ringan dibanding dengan penyakit yang akan muncul di masa mendatang. Penyakit itu selalu ada karena kita hidup di dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Hanya saja dalam kondisi yang serba terbatas ini, bagaimana kita tetap berkarya bagi Tuhan melalui pelayanan. Disadari bahwa melayani di masa pandemik ini memang tidak mudah, tetapi bagaimana kita tetap menjalankan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah kesukaran, itulah yang paling penting. Teks bacaan kita pada minggu ini menyampaikan berita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung saat ia bersama dengan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Memang kalau kita membaca bagian ini, kesan yang kita peroleh hanya keindahan dan kemuliaan saja. Teks ini sudah sering kita membacanya. Sebenarnya teks ini bukan hanya menyampaikan kemuliaan Yesus dalam kesuciannya, kemuliaan Yesus yang menyangkut kemegahannya, kemuliaan Yesus yang menyangkut kekuasaannya. Dan memang bila kita berbicara tentang kemuliaan, maka pikiran kita akan dibawa kepada superioritas yang dimiliki oleh seseorang atau oknum tertentu. Tidak salah kalau teks ini berbicara tentang superioritas Kristus, karena memang ia adalah ilahi, dan ini ditegaskan oleh kitab Ibrani yang mengatakan, "Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi.
Ibrani 1 ayat 3. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, demikian penegasan dari kitab Ibrani. Namun, dalam peristiwa transfigurasi, kemuliaan dan gambar wujud Allah itu terlihat dalam wujud manusia melalui diri Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita dapat melihat cahaya kemuliaan ilahi dalam diri Yesus, sementara Ia adalah manusia adanya? Bukankah waktu Ia lahir seperti bayi pada umumnya? Demikian juga ketika Ia bertumbuh besar, maka sebagaimana lazimnya anak-anak bertumbuh, maka demikianlah yang terjadi atas diri Yesus. Barangkali pertanyaannya bisa dikembangkan lagi menjadi, bagaimana kita melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi sekaligus manusia, dan bagaimana kita melihat kesatuan sifat kemanusiaan dan keilahian Kristus melalui peristiwa transfigurasi ini? Oh saudara-saudariku sekalian, peristiwa transfigurasi atau Yesus dimuliakan ini memang lebih menonjolkan sifat keilahian Yesus. Ia yang ilahi dimuliakan saat kusuk berdoa. Tetapi pernahkah kita melihat keutuhan dari bagian ini, di mana sebelumnya Yesus berbicara tentang penderitaan? Penderitaan yang Yesus akan tanggung mulai dari peristiwa Ia ditangkap dan disiksa hingga ke Golgota. Dan salah satu alasan mengapa Yesus pergi naik ke gunung dan berdoa sebagaimana yang dicatat dalam teks ini, demikian juga sebelum Yesus ditangkap Ia berdoa di Taman Getsemani, menunjukkan sifat kemanusiaannya, di mana Ia bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dari Bapa. Itulah sebabnya Yesus selalu berdoa. Disinilah kita bisa melihat kesatuan sifat keilahian dan kemanusiaan Yesus dalam sebuah peristiwa, baik yang menonjolkan keilahian dan kemanusiaannya. Namun, melihat kemuliaan dalam penderitaan adalah sangat penting bagi kita, khususnya di masa-masa sulit yang saat ini sedang diperhadapkan kepada kita. Pertama, saudara-saudariku sekalian, mari kita lihat Kristus dalam kemuliaannya ada di tengah-tengah manusia. Saat Yesus dimuliakan, tampaklah Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus. Firman Tuhan ini dicatat dengan baik, sebab ada pesan penting yang akan disampaikan kepada kita. Musa dan Elia adalah tokoh penting yang ada dalam Perjanjian Lama dan sangat dipuja-puja oleh Israel. Bahkan Elia sangat dinantikan kedatangannya kembali. Namun dalam peristiwa Yesus dimuliakan ini, tokoh Musa dan Elia muncul sebab Musa dan Elia adalah simbol dari hukum dan para nabi. Simbol hukum sebab Israel hidup sesuai dengan hukum Musa yang ditonjolkan dalam hal ini. Sementara para nabi sebab Elia adalah nabi yang diangkat ke surga hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Dalam konteks ini, Elia yang menjadi tokoh. Kedua tokoh yang mewakili hukum dan para nabi inilah digenapi melalui kedatangan Kristus. Musa dan Elia dimunculkan saat Yesus dimuliakan untuk menyatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan hukum Musa dan apa yang diberitakan oleh para nabi semua ada pada Yesus, sehingga Musa dan Elia tidak lagi menjadi tokoh sentral bagi hidup manusia, tetapi Kristuslah yang menjadi sentral atas segala-galanya, melebihi para tokoh yang diagung-agungkan oleh manusia. Peristiwa ini kemudian membalikkan pola pikir manusia dan cara Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Bila dalam Perjanjian Lama, kemuliaan berbicara tentang kekuasaan Allah yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Siapa saja yang melanggar perintahnya akan hangus oleh murkanya. Namun dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia, maka konsep tersebut berubah. Justru kemuliaan Allah terlihat dan hadir dalam kehidupan manusia yang berdosa. Yesus yang maha mulia. Yesus
yang maha suci, Yesus yang teragung. Tetapi yang mulia, agung, dan suci itu ada bersama-sama dengan manusia. Bahkan Alkitab mencatat bahwa yang mulia dan agung itu duduk bersama-sama dan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Ia berinteraksi dengan orang-orang berdosa. Bukankah ini sesuatu yang berbanding terbalik? Bukan. Tetapi inilah yang pada akhirnya menolong kita untuk dapat memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang turut merasakan penderitaan manusia. Kemuliaan dalam penderitaan terlihat melalui keseluruhan tindakan Yesus saat ia bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Saat yang berdosa harus dihukum rajam, ia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saat semua diam dan tidak mau menolong orang di hari Sabat, Yesus bertindak melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat, sebab orang yang sakit tersebut sangat berharga di mata Allah dan membutuhkan pembebasan agar ia dapat hidup dalam anugerah. Bukankah hukum yang diberikan itu seharusnya menuntun manusia kepada anugerah? Tetapi Yesus dengan tindakannya membawa manusia kepada anugerah itu. Saat para pemuka agama menuduh bahwa orang yang buta itu menderita karena dosa neneknya atau dosa keturunan, Yesus mengatakan, "Bukan dosa siapa-siapa, sebab kemuliaan Allah akan dinyatakan." Saat komunitas membangun sebuah persepsi bahwa yang mendapat keselamatan itu hanya pada kelompok tertentu, Yesus berkata kepada perempuan Kanaan yang bukan masuk dalam kelompok yang diperhitungkan dengan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15 ayat 28. Kemuliaan dalam penderitaan yang dimaksud di sini adalah Dia yang maha mulia, tetapi ada bersama-sama dengan umatnya yang menderita. Dia yang tidak berdosa ada bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Kemuliaan yang ada padanya bukan untuk memisahkan dirinya dengan yang berdosa, tetapi kemuliaan itu digunakan untuk melayani dan menjangkau mereka yang menderita dan tersisihkan. Oh saudara-saudariku sekalian, kita adalah umat yang mulia karena penebusan yang Yesus telah kerjakan bagi kita. Gambar Allah yang telah rusak karena keberdosaan kita telah dipulihkan sehingga gambar Allah itu menjadi sesuatu yang indah. Kita menjadi umat yang berharga dan mulia baginya. Dan pada minggu Prapaskah kedua ini kita diingatkan bahwa kemuliaan yang Allah berikan hendaknya menjadi penyemangat untuk terus melayani. Dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang terluka. Hubungan dalam komunitas diwarnai dengan keretakan. Ada begitu banyak mereka yang hidup dalam kepahitan. Kita dipanggil dan menyatakan kemuliaan Kristus melalui pelayanan pada komunitas, kelompok, dan orang-orang yang sedang terluka. Yang kedua, saudara-saudariku sekalian, kemuliaan Kristus hendaknya menjadikan kita setia dalam menghadapi penderitaan. Saat Yesus dimuliakan, Petrus dan teman-temannya sedang tertidur. Namun mereka segera terjaga dan melihat bahwa Yesus sedang ada dalam kemuliaan. Suatu fenomena adikrodati yang sedang diperlihatkan kepada mereka. Tetapi fenomena ini bukan hanya sebuah penglihatan yang ditujukan kepada mereka. Firman Tuhan menyatakan bahwa awan kemuliaan itu juga meliputi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada kita melalui bagian ini adalah bahwa kemuliaan Kristus itu juga menjadi bagian hidup kita.
Kemuliaan itu dimungkinkan sebab kita semua telah disucikan oleh darah Kristus. Namun dalam konteks Yesus dimuliakan di atas gunung ini, tidak dapat dilepaskan dengan penderitaan yang Yesus alami dan akan hadapi sampai di Golgota. Pada perikop sebelum dari perikop Yesus dimuliakan ini, Yesus telah berbicara tentang penderitaan. Yesus memang mulia, namun dalam penderitaan yang sedang diperhadapkan dan dialami oleh Yesus, Ia tidak menolak untuk menghadapi penderitaan itu. Justru dalam penderitaan tersebut, Ia yang mulia itu tetap menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Dalam penderitaan Ia tidak mengkhianati dan menyangkal Bapanya. Dalam penderitaannya tidak sedikit pun Ia mempersalahkan orang lain, apalagi mengkambing hitamkan orang. Dalam penderitaannya Ia masih mau mengampuni mereka yang bersalah kepadanya. Bukankah ini sesuatu yang mulia? Oh saudara-saudariku sekalian, masa Prapaskah ini kita kembali diundang untuk memaknai arti penderitaan Kristus dalam hidup dan pelayanan. Ia yang mulia mengambil rupa seorang hamba untuk melayani. Dan dalam penderitaannya, kemuliaan yang Ia tunjukkan adalah kemuliaan dari nilai-nilai kerajaan sorga. Waktu Ia dicemooh, Ia tidak membalas. Waktu Ia dituduh melakukan pelanggaran politik, Yesus berkata, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Waktu Ia diuji apakah Ia taat kepada pemerintah, Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar." Bukankah nilai-nilai hidup yang Yesus tunjukkan di masa-masa kritis, di masa-masa yang sulit, adalah nilai-nilai dari kerajaan sorga itu? Nilai-nilai yang mulia dan agung yang dapat kita temui di dunia ini. Dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, Tuhan meminta kepada kita untuk tetap setia. Bukankah Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku." Lukas 9 ayat 23. Kemuliaan dalam penderitaan adalah suatu sikap hidup di mana kita mau melayani dan bukan dilayani. Kita tidak akan membangun sebuah komunitas yang eksklusif, melainkan inklusif, yaitu siapa saja dapat diterima dan hidup dengan memiliki hak-hak yang sama. Berharganya kita di mata Tuhan mendorong agar kita tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, sekalipun kesukaran hidup diperhadapkan kepada kita. Semua ini dapat kita tanggung, sebab Kristus yang terlebih dahulu menderita ganti kita. Oh saudara-saudariku sekalian, Minggu Prapaskah kedua ini kita diingatkan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini dengan tetap setia kepada Tuhan, menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga, mewujudkan nilai-nilai kerajaan sorga di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah tantangan hidup yang ada dalam sebuah masyarakat. Dan pada saat kita mewujudkan nilai-nilai kerajaan sorga itulah sesungguhnya kita menyatakan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan ini. Inilah maksud kemuliaan dalam penderitaan. Allah kita adalah Allah yang turut merasakan penderitaan kita. Allah kita melalui Kristus Yesus adalah Allah yang telah mengalami penderitaan itu. Dan oleh karena penebusan yang Ia kerjakan, menyebabkan kita semua dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini.
Kiranya Allah dimuliakan dan saudara-saudariku sekalian diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih karena pada saat ini kami boleh lagi diingatkan bahwa Allah kami adalah Allah yang turut merasakan penderitaan kami. Bahkan Allah kami melalui Kristus Yesus adalah Allah yang bukan hanya menderita, tetapi Allah yang mau mengangkat kami dari keberdosaan kami. Biarlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib mengingatkan kembali kepada kami betapa kami ini berharga di hadapan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, melalui kepengikutan kami akan tetap setia untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, karena di dalamnya kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudariku sekalian, berikut nikmatilah sebuah pujian yang dikaram oleh William Reed Newell yang ada di nyanyian Bala Keselamatan. Kiranya pujian ini menjadi berkat buat Anda. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.